Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan sukacita, sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu. Nyatakan Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. haleluya. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and times tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. We sing, how great thou art. How great is our God.
and oh, we'll see how great, how great is age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning. Spirit and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great, how great. We just proclaim that. We declare that tonight. How great. Come on, church, we sing. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And oh, we'll see how great, how great is name above all names. We say, you're the name above all names. Worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. One voice, all you got. We say, you're the name above all. You are worthy of all. You are, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Oh, my Savior God, to me. How great thou, how great this my soul, my Come on, somebody give God some praise.
Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Dan shalom kepada Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Shalom. Apa kabar semuanya? Tuhan kita luar biasa. Amin saudara. Tuhan mengasihi setiap kita. Sehingga pada saat ini setiap kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Sengaja kita bangkit berdiri saudara. Kita bersama-sama berikan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena Allah kita Allah yang ajaib. Dia yang Tuhan adalah perlindungan kita. Dia yang memelihara hidup kita. Haleluya, haleluya. Inilah setiap kami di hadapan-Mu Tuhan pada saat pagi ini. Kami bersama-sama bersatu hati untuk datang untuk memuji menyembah. Karena kami percaya Allah kami ada Allah yang layak kami tinggikan. Allah kami adalah Allah yang layak kami sembah sampai selama-lamanya. Kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur. Dan kami mau bersyukur. Karena Allah kami Allah yang baik. Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan ibadah pagi ini Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu akan dicurahkan kepada setiap rumah-rumah jemaat-Mu yang akan bersama-sama akan memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap untuk memuji Allah kita katakan amin. Haleluya. Siap untuk memuji Allah kita. Yang siap sorakan yes. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita datang untuk memberikan pujian bagi Dia. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang berkuasa atas semesta alam. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama bersama-sama. Mari sama-sama nyanyikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Tuhan yang berkuasa, akan Tuhan yang kuat. Haleluya, haleluya. Di saat kami memberikan pujian, di saat kami menyembah, hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan dalam hidup kami. Di saat kami percaya, di saat kami yakin, Allah kami adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang ajaib, dan Dia akan melakukan keajaiban dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Pada setiap jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
Panjangkan suara kita, sembah Yesus. Dialah yang dipuji, Dialah yang disembah. Kau yang berkata, Kau yang berkuasa. Irabayarabasa, karabayarabasa. segenap hati kita sembah Dia. Hallelujah.
Haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Engkau layak dimuliakan. Haleluya. Angkat dua-dua tangan kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Amen. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Lebih lagi sama-sama angkat tangan kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami percaya di tempat ini, kami percaya dimanapun kami berada bersama-sama. Saat ini kami terkonek dengan sorga, kami terhubung dengan sorga. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Dimanapun kami berada, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus. Yes, haleluya. Hanya Yesus yang layak dimuliakan. Hanya Yesus yang layak ditinggikan selama-lamanya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus, Engkau dimuliakan selama-lamanya. Hanya Yesus yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ku menyembah-Mu. Mari sama-sama angkat tangan menyembah Dia. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau bersama dengan kami. Kami miliki hati yang haus, kami miliki hati yang rindu. Kami miliki hati yang menginginkan Engkau lebih dan lebih lagi. Oh Tuhan, kami mau hati kami penuh dengan cinta kepada Engkau. Kami mau Roh Kudus, hati kami penuh dengan kasih kepada Yesus. Hati yang mengasihi, hati yang mencintai lebih dan lebih dan lebih lagi. Hari-hari ini kami perlukan kasih yang kuat kepada Tuhan. Hari-hari ini kami perlukan hati yang tetap mengasihi Tuhan. Hari-hari ini kami perlukan hati yang merindukan Tuhan lebih lagi. Oh, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu pada saat ini. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu selama-lamanya. Ku menyembah-Mu. Kami menyembah. Yes, haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu.
kudus, kudus, kudus. Tuhan, sekali lagi katakan sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, Engkau Allah yang kudus, kudus oh Tuhan. Angkat suara kita dan kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlukan hadirat-Mu, kami perlukan hadirat-Mu, kami perlukan Engkau lebih dan lebih lagi. Di dalam kami menjalani hidup ini, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Engkau. Menyatakan terjadi terobosan, terjadi terobosan. Ada hati yang haus, ada hati yang haus akan Engkau. Ya ini waktunya kami mengalami Engkau. Ini waktunya kami mengalami perjumpaan. Tidak ada bayaran, Engkau Tuhan yang mengadakan mujizat di tempat ini. Engkau Tuhan yang mengadakan mujizat buat mereka, mujizat di setiap rumah-rumah. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita dijamah, kita dilawat, kita dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan yang kita perlukan hari-hari ini. Di dalam hadirat Tuhan itu yang kita inginkan hari-hari ini. Di dalam hadirat Tuhan itu yang kita harapkan hari-hari ini. Kita ada di masa-masa di mana segala sesuatunya bisa membuat kita gentar, bisa membuat kita cemas, bisa membuat kita lemah hati. Tapi saya percaya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita dikuatkan kembali, kita dibangunkan kembali. Hati kita dipenuhi dengan iman dan teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bapak, hari-hari ini mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami takut, cemas, dan panik. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini berkata kami sudah tidak mampu, tidak sanggup lagi. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang mulai berkata, masihkah ada mujizat, masihkah ada pertolongan, masihkah ada kuasa Tuhan dinyatakan. Mengapa hari-hari ini keadaanku semakin sulit, keadaan ekonomiku semakin sulit, keadaan rumah tanggaku semakin berat. Kenapa aku harus menghadapi berbagai keadaan? Saya mau berkata saudaraku, ketika kita bertanya kenapa dan kenapa, hal itu akan semakin membuat kita lemah. Tetapi hari ini kita mau berkata apapun yang terjadi, yang terpenting aku disertai oleh Tuhan, yang terpenting aku berjalan bersama Tuhan, yang terpenting aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, yang terpenting aku tahu tangan Tuhan tidak pernah melepaskan aku. Karena dengan demikian aku memiliki kemantapan untuk berjalan, aku memiliki kemantapan untuk melangkah, aku memiliki kemantapan untuk melakukan segala sesuatu. Dan aku percaya tangan Tuhan adalah tangan yang kuat, tangan Tuhan adalah tangan yang dahsyat, tangan Tuhan adalah tangan yang tidak pernah melepaskan aku. Oh haleluya. Hamba berdoa buat setiap kami dimanapun kami berada, baik yang ada di ruangan ini, setiap kami diberikan pengertian, setiap kami diberikan pemahaman, setiap kami dapat menangkap bahwa hari-hari ini
Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini waktunya kami bangkit, ini waktunya kami bersinar, ini waktunya kami menjadi berkat, ini waktunya kami semakin mengucap syukur, ini waktunya kami semakin memperkatakan iman kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat semua orang-orang yang luar biasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini, Roh Kudus. Urapi kami dan urapi kami. Di dalam nama Yesus. Ketika firman disampaikan, Engkau menyatakan mujizat-Mu, Engkau menyatakan lawatan-Mu. Kuasa Roh Kudus yang mengambil alih akan tempat ini, akan setiap kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi, haleluya. Yes. Puji Tuhan. Saudara, sebelum duduk kembali, saudara boleh lihat dulu orang-orang yang ada di sekitar saudara, di depan, belakang, kiri, kanan. Tapi nggak usah ditos, nggak usah disalam, saudara. Lihat aja dulu. Bilang sama dia, saya lihat orang-orang yang luar biasa. Kalau mau tos yang jauh, saudara ya. Angkat tangannya. Boleh lambaikan tangan buat semuanya. Haleluya. Yuk kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Teriakan. Teriakan Yesus dahsyat. Teriakan Yesus luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk kembali. Saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Apapun masa yang kita hadapi dan kita jalani hari-hari ini, saya percaya saudaraku, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Katakan amin. Lihat dulu wajah orang-orang di sebelah saudara dan bilang sama dia, sekalipun ada jarak, saudara bilang sama dia, kita boleh ada jarak tapi Tuhan tidak pernah berjarak sama engkau. Tuhan selalu dekat dengan kita. Amin. Amin. Saudara ada sukacita? Saya mau lihat tangan-tangan orang bersukacita. Sekalipun mungkin saudara berkata, kok hari-hari ini tambah berat ya, tambah sulit ya saudara. Ya iya saudara, kelamaan di rumah makanya badan jadi tambah berat. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Baik saudaraku, kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat rekan-rekan kita yang setia melayani. Buat saudara juga yang boleh ada di tempat ini sebagian. Buat saudara-saudara yang ada di rumah, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah saudara. Iya, haleluya. Kalau saudara tadi masuk ke ruangan ini ada asapnya saudaraku. Karena memang kita semprot saudara. Alat itu bisa menjadi alat untuk dipakai untuk membunuh virus ya. Bilang sama sebelah saudara, kita jaga jarak boleh. Tapi tetap ruangan ini disterilkan saudaraku. Jadi saya pastikan setiap kita ada di dalam hadirat Tuhan, juga ada dalam pelindungan Tuhan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Nah saudara, kita lihat Alkitab kita sama-sama. Pagi ini saya akan bicara tentang hebatnya kuasa Tuhan. Sama-sama bilang, hebatnya kuasa Tuhan. Lagi yang kencang, hebatnya kuasa Tuhan. Kalau saudara menyadari bahwa kuasa Tuhan itu hebat, pastinya saudara akan lebih semangat lagi. Hebatnya kuasa Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo lebih lagi dong. Yes. Semua sudah makan pagi kan? Semua tadi malam cukup tidur kan? Semua percaya bahwa hari-hari ini Tuhan menyertai. Nah selalu saya berkata, ketika kita menyadari penyertaan Tuhan, maka perjalanan hidup saudara ada terobosan, perjalanan hidup saudara ada kemenangan, dan perjalanan hidup saudara selalu disertai mujizat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, kita lihat Alkitab kita sama-sama. Ingat, seperti yang biasa tapi luar biasa. Ketika saya berkata Yesus, saudara berkata apa? Dahsyat. Ketika saya berkata dahsyat, saudara berkata apa? Yesus. Ketika saya berkata semangat, saudara katakan haleluya. Ketika saya berkata diberkati Tuhan, saudara katakan amin. Jadi ini jangan lupa saudara. Karena masa-masa ini kita mau terus mengucapkan perkataan iman. Sehingga kita ada di masa normal baru saudaraku. Saya percaya hal-hal baru, hal-hal ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yesus selalu menyertai kita saudara.
Nah, karena penyertaannya kita akan mengalami perkara yang dahsyat. Katakan amin. Nah, saudara, kita lihat Alkitab kita sama-sama. Bukan di dalam Efesus 1 ayat 19 dan juga Efesus 3 ayat 20. Sebagaimana yang tadi saya katakan, tema yang saya akan bagikan pagi hari ini adalah hebatnya kuasa Tuhan bagi saudara dan saya. Bilang sama sebelah saudara, bagi kita. Bagi saudara dan saya, kuasanya apa? Hebat saudara. Bilang lagi sama sebelahnya, Tuhan itu hebat. Ya, karena hari-hari ini kita perlu meyakinkan diri kita akan Tuhan yang dahsyat, akan Tuhan yang luar biasa, dan kehadirannya selalu membawa kemenangan buat setiap kita. Amin. Karena ada banyak orang hari-hari ini lebih menyadari akan kehadiran masalah, lebih menyadari akan kehadiran virus. Memang itu semua ada, tapi saya mengajak jemaat Tuhan lebih menyadari akan kehadiran Tuhan. Karena itu yang akan membuat hidup kita terus bergairah, terus bersemangat, dan mengalami terobosan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesus! Yesus! Dahsyat! Dahsyat! Bilang sama sebelah saudara, Yesus kita hebat. Yesus saudara dan saya apa? Hebat. Beri tepuk tangan lagi. Saya nggak mau saudara nganggur ya. Udah jaraknya cukup jauh terus diem lagi. Itu kan jadi gampang tidur saudara. Iya, biar saudara tetap menyemangati diri saudara. Amin. Nah, saudara, kita akan ibadah kita sebenarnya nggak boleh terlalu panjang-panjang katanya. Cuma kalau saya udah pegang mic ya udah selalu lewat saudara. Karena pendamping pengkhotbah nggak ada kan. Jadi aman saya. Karena kalau ada dia selalu diingetin, Pak jangan lama-lama. Amin, nggak terlalu lama, cuma 2 jam. Amin. Oke, saya bacakan dulu ya ayatnya ya. Efesus 1 ayat 19 berkata seperti ini. Dan Efesus 3 ayat 20, saudara, saya akan baca 2 ayat ini langsung, saudara. Dan betapa hebat kuasanya, nyanya besar, berarti siapa? Alkitab berkata betapa hebat kuasanya, kuasa Tuhan bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Kalau saudara dan saya mau mengalami kuasa Tuhan yang hebat, dahsyat, ajaib saudara, posisi kita harus apa? Percaya saudaraku. Tapi saya mau berkata, percaya tidak percaya kuasa Tuhan tetap hebat. Tapi kuasa Tuhan hanya terjadi kepada orang yang percaya. Oleh sebab itu kalau engkau dan saya mau mengalami kuasa Tuhan hari-hari ini, maka kita harus percaya. Bukan sekedar percaya, tapi percaya penuh. Arti percaya penuh adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Mempercayakan keluarga kita kepada Tuhan. Mempercayakan setiap masalah yang kita hadapi hari-hari ini kepada Tuhan. Karena ketika kita percayakan, maka sorga akan turun tangan. Maka sorga akan melakukan kedahsyatan. Maka sorga akan melakukan perkara yang ajaib. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terus di sini dikatakan sesuai dengan apa? Kekuatan kuasanya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara harus mengerti kalimat ini bahwa sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa Tuhan tidak bisa kita jangkau dengan pikiran dan pemahaman kita. Karena amat sangat dahsyat. Nah saudara, itu akan terjadi kepada kita saudara sesuai dengan kuasanya. Bukan sesuai dengan kekuatan kita. Bukan sesuai dengan pengertian kita. Kita boleh mengalami pengalaman kedahsyatan. Tapi saya mau berkata, kedahsyatan Tuhan lebih dari apa yang kita alami. Kedahsyatan Tuhan lebih dari apa yang kita ketahui. Kedahsyatan Tuhan lebih daripada apa yang pernah kita lihat, saudaraku. Katakan amin. Kalau kita melihat alam semesta ini, saya mau berkata, saudaraku, kuasa Tuhan lebih dari dahsyat dari alam semesta ini, saudara. Amin. Kalau saudara pernah melihat di TV tsunami yang terjadi di beberapa tempat yang dahsyat, menghancurkan hal-hal yang dahsyat saudaraku ya. Ada satu waktu saudara saya lagi lihat tayangan, kapal aja bisa dihempaskan saudaraku oleh tsunami yang besar saudaraku. Saya mau bilang kuasa Tuhan lebih dari itu.
Bilang sama sebelah saudara, kuasa Tuhan lebih dari itu. Amin. Kuasa Tuhan dahsyat. Haleluya. Kita lihat Efesus 3:20 berkata seperti ini, bagi dialah, bagi siapa? Bagi Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh. Haleluya. Alkitab berkata bagi Tuhan, dia dapat melakukan yang jauh. Lebih banyak daripada yang kita doakan. Oh saudara, di sini katakan apa? Lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Kalau saudara berdoa untuk sesuatu yang dahsyat, Tuhan bisa ngerjakan lebih lagi. Kalau saudara berkata itu sudah dahsyat, Tuhan bilang gue punya yang lebih lagi. Dan aku akan melakukannya kata Tuhan. Posisi kita adalah tetap percaya saudaraku. Amin. Sama-sama bilang saya harus tetap percaya. Di sini dikatakan atau pikirkan saudaraku. Saudara, kita bisa memikirkan sesuatu yang melampaui batas, saudaraku. Itulah hebatnya pikiran, betul apa betul? Orang yang gak pernah ke luar negeri, pikirannya bisa membawa dia ke luar negeri, betul apa betul? Ya kan? Orang yang masih hidup hari-hari ini, pikirannya bisa membawa dia ke alam kematian, saudara. Pikiran itu menerobos semua, tanpa batas. Nah, Alkitab berkata, saudara, Tuhan punya kuasa, dia akan lakukan bagi setiap orang percaya lebih dari yang kita pikirkan. Coba lihat wajah sebelah saudara. Sejauh apa yang kamu pikirkan? Tuhan bisa lakukan lebih. Amin. Jadi buat apa hari-hari ini kita menjadi takut? Buat apa hari-hari ini kita menjadi khawatir? Bilang sama sebelah saudara, jangan buang waktu untuk kekhawatiran. Jangan buang waktu untuk ketakutan. Jangan buang waktu untuk saudaraku perasaan gentar. Kenapa saudara? Tuhan bisa melakukan lebih dari yang engkau doakan, dari yang engkau pikirkan. Saya temukan saudaraku, orang kalau berdoa saudaraku keren banget saudara. Nggak ada kan orang yang doa untuk hal yang kecil. Selama dia tahu dia bisa kerjakan hal yang kecil, dia nggak akan bawa dalam doa. Dia hanya akan mendoakan hal-hal yang dia tidak bisa kerjakan. Betul-betul. Kalau saudara makan, saudara bisa angkat sendok, kan tidak mungkin saudara doa, Tuhan kasih aku kekuatan untuk angkat sendok makan. Betul enggak? Ini buat para wanita nih yang belum menikah. Ada para wanita yang belum menikah? Banyak lah ya. Kalau saudara yakin bahwa saudara bisa mendapatkan si dia yang kecil. Tadi kan saya ketemu beberapa gadis cantik di depan. Saya nggak usah sebutin namanya, karena beberapa orang, semua cakep-cakep di sini. Saya bilang sama mereka, karena ada satu nggak pakai masker kan. Saya bilang, mana maskernya? Dulunya kalau ketemu, mana pasangannya? Hari-hari ini kebalik, mana maskernya? Ya karena kita sudah ada di masa new normal kan. Jadi pertanyaan juga beda. Kemana-mana nggak ditanya. Kalau udah pulang ya, nggak ditanya kamu pulang sama siapa? Enggak. Udah cuci tangan belum? Betul nggak? Iya kan? Pokoknya pertanyaannya seputar itu saudara. Kebersihan terus saudara. Karena kita memang ada di masa new normal saudara. Saya percaya. Kalau anak saudara sudah besar, dia pulang, saudara nggak akan tanya dia, tadi kamu kemana sama siapa? Enggak. Kamu kemanapun ya ingat ya cuci tangan. Betul nggak? Bilang sama sebelah saudara, hari-hari ini keren. Iya loh. Ya, kita kalau makan di satu restoran pas pelayannya nggak pakai masker, kita kan bilang, mana maskernya? Kita nggak tanya, loh kok pesanan saya belum sampai? Selalu bilang apa? Maskernya. Ya, memang masker jadi teman setia hari-hari ini. Kalau saya jadi masker, kalau saudara yang sebagai suami atau istri gitu ya, bisa iri tuh sama masker. Kenapa? Karena dia selalu dicium saudara. Ya, bapak-bapak betul nggak? Iya kan? Anda lebih banyak cium masker daripada cium istrimu kan? Yang ibu juga sama. Kalau mau cium istrinya dicek dulu, pakai periksa dulu. Suhunya berapa nih?
Kalau nggak yakin bawa ke sini, kita asapin rame-rame saudara. Dia jadi sate saudara. Ikan apa sih namanya tuh yang diasepin? Apa? Nah itu kalau diasepin enak kan? Makanya tadi udah diasepin sama si Arfan semua. Wah pulang enak semua. Udah deh nggak usah ngelantur jauh lah ya. Kita balik lagi ke Alkitab saudara. Oke, saya bacakan kembali buat setiap kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang tercatat dari kuasa yang bekerja di dalam kita, saudaraku. Di sini dikatakan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya saudaraku, Tuhan mau menyatakan kuasanya kepada saudara dan saya. Amin. Dia menyatakan kedahsyatannya kepada orang percaya. Semua yang kita lihat, semua yang kita alami saudaraku, kepada siapapun saudaraku, tujuannya adalah Tuhan kerjakan bagi kita saudara. Tuhan mau membuktikan buat saudara dan saya, dia itu dahsyat. Kuasanya dahsyat, kuasanya hebat, kuasanya luar biasa. Kalau Anda dan saya menghadapi hari-hari ini dengan masalah dan persoalan yang terjadi, berarti di tempat itulah Tuhan mau menyatakan kuasanya yang hebat. Kalau sudah berkata, saya mau mengalami kuasa Tuhan yang hebat, maka pastikan masalahmu juga hebat. Amin. Iya saudara, mau lihat kuasa Tuhan yang dahsyat, masalahnya juga harus apa? Dahsyat. Jadi kalau kuasa Tuhan dahsyat untuk masalah yang dahsyat baru cocok saudaraku. Amin. Nah sama-sama bilang kuasa Tuhan dahsyat. Kuasa Tuhan hebat. Nah saya percaya betul bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Yesus Kristus. Kuasanya dahsyat saudaraku. Kuasanya hebat saudara. Dia memiliki kuasa yang tak terbatas bagi saudara dan saya. Makanya saya istilahkan hebat saudaraku. Alkitab kita berkata saudaraku di dalam Matius, ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya saudara, sebelum dia naik ke sorga, dia bilang sama muridnya, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Terus Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa saudara? Kalau engkau dan saya mau melihat kuasa Tuhan yang dahsyat yang ada pada Yesus saudara, maka engkau dan saya harus pergi. Amin. Pergi bicara dua hal. Yang pertama bicara menjangkau jiwa. Yang kedua artinya hidup kita akan menghadapi berbagai situasi yang tidak nyaman saudaraku. Nah ketika engkau dan saya menghadapinya saudara, kita harus bangkit. Kita harus berjalan dalam kuasa. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, mau lihat kuasa Tuhan yang dahsyat, hebat dinyatakan atas hidup kita, posisi kita harus pergi saudara. Hadapi tantangan. Jangan lari dari tantangan saudara. Hadapi masalahmu. Hadapi persoalanmu. Karena di tempat itulah kedahsyatan Tuhan akan dinyatakan. Kehebatan Tuhan akan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi hebatnya kuasa Tuhan saudara. Amin. Ayo kita lihat sama-sama ya. Tiada kuasa yang dapat menandingi kehebatan kuasa yang Tuhan Yesus Kristus miliki. Ada yang bisa menandinginya? Enggak ada saudara. Salah satu contohnya adalah Yesus berjalan di atas air. Tuh lihat gambarnya saudara. Saudara mau coba-coba jalan di atas air? Halo? Ya airnya hanya 1 kilan masih bisa lah jalan saudaraku. Ya karena ada dasarnya kan. Tapi kalau air di atas 2 meter saudara kelelep saudara. Alkitab menceritakan Yesus berjalan di atas air. Berarti apa? Kuasanya tidak tertandingi saudara. Jadi ketika Anda dan saya percaya Yesus, kuasa itu menyertai kita. Kuasa itu berjalan dengan kita. Kita ada di masa normal baru. Kita mengerti hari-hari ini ada kesulitan, tantangan, dan persoalan. Tapi kuasa Tuhan hebat atas kita. Penyertaan Tuhan dahsyat atas kita. Kehadiran Tuhan membawa kemenangan buat setiap kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, mari hari-hari ini saudara, Anda dan saya berjalan dengan yakin saudaraku.
hadapi apapun, ada kuasa Tuhan yang hebat menyertai hidup kita. Katakan amin. Kuasa Tuhan lebih besar, lebih dahsyat, dan lebih hebat dari segala kuasa apapun, saudaraku. Amin. Ya, kita baca sama-sama nih ya. Kuasa Tuhan Yesus Kristus lebih apa? Lebih apa? Lebih apa lagi? Iya, waktu saya bilang lebih, saudara sebutin ujungnya aja tuh ya. Lebih hebat dari apa? Dari segala apapun juga. Jadi dengan kata nggak ada yang bisa menandinginya. Nah, saya mau berkata, saudara, Yesus yang memiliki kuasa ada bersama kita. Bilang sama sebelah saudara, lihat wajah di sebelah saudara. Katakan, Yesus menyertai engkau. Amin. Dan saudara, dia mau menyatakan kedahsyatannya buat setiap kita. Kerinduan terbesar Tuhan adalah, saudaraku, menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Tapi bagian kita adalah apa? Percaya, saudaraku. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama-sama kita akan belajar dua hal, saudaraku. Kita lihat ada beberapa contoh kuasa Tuhan yang dahsyat, saudaraku. Yang pertama adalah kuasa Tuhan hebat, maka kita bisa melihat laut terberau. Apa, saudaraku? Terbuka jalan, saudara. Bangsa Israel bisa melewatinya dan masuk ke tanah Kanaan. Karena apa, saudara? Karena kuasa Tuhan hebat. Dan kuasa itu berlaku buat setiap kita. Amin. Yang kedua contohnya, saudara, aku adalah ketika tembok Yeriko runtuh, saudara. Itu juga akibat dari kuasa Tuhan. Kehadiran kuasa Tuhan menyebabkan tembok Yeriko runtuh, saudara. Bukan karena orang Israel keliling dan mereka bersorak-sorai. Itu bagian dari kepercayaan mereka. Dan bagian ketaatan mereka, saudara. Tapi yang menyebabkan tembok Yeriko runtuh adalah kuasa Tuhan, saudara. Amin. Kuasa itu sampai hari ini bekerja atas setiap kita. Apapun yang menghalangi engkau hari-hari ini untuk mengalami kemajuan. Mungkin ada hambatan, mungkin ada tantangan, mungkin ada rintangan. Saya mau berkata, saudaraku, kehadiran Tuhan, kehadiran kuasanya akan menyebabkan setiap tantangan, setiap persoalan diruntuhkan. Engkau mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Jadi yang pertama, saudaraku, karena kuasa Tuhan hebat, bagian kita apa? Yuk kita lihat sama-sama. Karena kuasa Tuhan hebat bagi kita, bilang sama sebelah saudara, bagi kita. Bagi siapa? Nah, karena kuasa Tuhan hebat, saudaraku, bagi saudara dan saya, maka posisi kita adalah apa? Janganlah kita menjadi takut dan gentar. Kuasanya hebat atas setiap saudara dan saya. Ketika kita boleh ada di masa normal baru ini, saudaraku, kita tidak boleh menjadi takut dan gentar. Memang saudara menghadapi banyak hal. Memang kita menghadapi berbagai keadaan yang sukar. Tetapi kuasa Tuhan lebih daripada cukup untuk menyertai dan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Engkau akan melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat terobosan bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan. Karena kuasanya hebat atas setiap kita. Katakan amin. Katakan amin. Teriakkan haleluya. Yesus. Yesus. Dahsyat. Dahsyat. Nah, saudara, yang pertama, mengapa saudara dan saya tidak boleh menjadi takut dan gentar? Kita lihat sama-sama yang pertama, saudaraku. Ya, ada 3 alasan, saudara. Yang pertama, karena kuasanya sanggup mengubahkan kehidupan kita. Jadi mengapa kita nggak boleh takut dan gentar menghadapi keadaan apapun? Karena kuasa Tuhan sanggup untuk mengubahkan keadaan kita. Mengubahkan kehidupan kita. Dosa, saudaraku. Doa kalau engkau mau dilepaskan, saudara. Karena kuasa Tuhan sanggup membebaskan kita. Melepaskan kita dari keterikatan dan menjadikan setiap kita hidup memuliakan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh menjadi takut dan gentar? Karena kuasa Tuhan dapat mengubahkan yang sukar menjadi apa? Menjadi terobosan.
Kalau kita melihat hal yang sukar, kalau kita melihat hal yang sulit, hal yang mungkin kita nggak bisa atasi, saudaraku, libatkan Tuhan. Sertakan Tuhan. Kita lihat di Alkitab banyak mengisahkan orang-orang yang menghadapi masa yang sukar. Daud menghadapi masa yang sukar. Yosua menghadapi masa yang sukar. Tetapi ketika mereka menghadapinya, mereka libatkan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka melibatkan Tuhan? Ada terobosan terjadi, saudara. Jalan terbuka, kemenangan mereka alami, mujizat dinyatakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi fokus kita ketika menghadapi keadaan apapun, saudaraku, percayalah engkau dan saya disertai oleh Tuhan. Ada kuasanya yang hebat yang akan membuka jalan buat setiap kita dan menjadi terobosan besar buat hidup saudara dan saya. Hari-hari ini saudara, ada banyak orang yang menjadi panik, takut, gentar menghadapi keadaan ini, saudaraku. Dan saya mau berkata, ada banyak orang dalam masa-masa sukar. Dan saya selalu berkata, di masa apapun itulah waktunya kuasa Tuhan dinyatakan. Di masa yang sukar, kita akan melihat kemenangan. Di masa yang sukar, kita akan melihat hal-hal yang ajaib, saudara. Oleh sebab itu kita harus apa? Berjalan dengan iman yang tetap teguh bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah yang ketiga, mengapa kita tidak boleh menjadi takut dan gentar? Karena kuasa Tuhan, halo? Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Sama-sama bilang, kuasa Tuhan tidak berubah. Bilang sama sebelah saudara, kuasa Tuhan tidak berubah. Saudaraku, kalau kita kembali ke Alkitab, kita lihat kuasa Tuhan dinyatakan dengan dahsyat. Di masa-masa di mana murid-muridnya, di mana nabi-nabinya melibatkan Tuhan. Saya mau berkata, kuasa yang sama masih berlaku sampai hari ini. Kalau kita melihat tembok Yeriko diruntuhkan, maka hari-hari ini tembok masalah persoalan saudara diruntuhkan, saudara. Asal apa? Asal saudara dan saya tetap percaya. Amin. Saudara, Yesus berkata kepada muridnya, ya, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, berkatalah kepada gunung pindah. Nah masalahnya saudara, orang percaya berkata kepada Tuhan, bukan berkata kepada masalahnya. Halo, berkata kepada Tuhan, kenapa hari-hari ini berat Tuhan? Kenapa hari-hari ini masalah banyak Tuhan? Hari-hari ini ngomong sama gunung, kata Alkitab. Amin. Amin. Coba lihat wajah-wajah saudara yang banyak ngomongnya kemana nih? Ngomong sama gunung, Tuhan bilang. Katakan kepada gunung, beranjaklah, pindah ke laut, saudara. Jangan tanggung-tanggung, saudara. Jangan juga suruh gunungnya pindah ke tetangga sebelah, saudara. Kasihan dia. Iya kan? Pindahnya kemana? Laut, saudaraku. Iya. Nah ini yang harus kita ngerti. Kita anak Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan. Bersama Tuhan menghadapi masalah. Bukan bersama Tuhan hadap-hadapan. Anda di kamar doa, oke, hadap-hadapan, saudaraku. Tapi ketika engkau pergi, karena kita bilang apa? Pergi, saudara. Baru kuasa dinyatakan, saudaraku. Ketika engkau bersama Tuhan pergi, ngomong sama gunung masalahmu. Ngomong sama tembok Yeriko masalahmu, saudaraku. Amin. Pindah. Lu jangan ganggu rumah tangga saya dong. Betul-betul. Kalau Anda punya rumah tangga, sedang ada masalah, bilang tuh sama tuh gunung apa tuh. Jangan ganggu-ganggu lu, jangan deket-deket, bilang sama dia. Kalau deket-deket lu cari masalah. Amin. Amin. Coba lihat wajah-wajah yang ada di sebelah sana. Bilang sama dia, ngomong sama gunung masalah. Ya. Bilang sama dia, nggak boleh tinggal lama. Beberapa waktu yang lalu numpang boleh. Karena saya belum ngerti, tapi hari ini udah ngerti, harus keluar. Bukan berarti nggak boleh buka kos. Takut juga saya nanti ada yang bilang buka kos kan. Oh, jadi nggak boleh dong. Nggak, maksudnya beda, saudara. Anda boleh buka kos. Maksudnya pengertiannya ya itu. Iya. Jadi jangan sampai Anda buka kos-kosan buat masalah. Anda harus katakan sama dia, nggak ada tempat kos-kosan di sini. Iya. Semua kos udah penuh, ada Tuhan di situ. Amin. Jadi nggak ada tempat buat masalah. Haleluya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Nah, saudara mengertilah bahwa kuasanya tidak berubah, kuasanya sama. Saudaraku, ketika Yesus menjumpai ada orang yang kerasukan setan, saudara, orang yang lihat Yesus, dia bilang apa? Engkau anak Allah, langsung minta pindah. Nah, saya bingung kalau masalah lihat kita, dia nggak minta pindah. Dia bilang apa? Jadi masalah dong. Nah, kenapa dia nggak minta pindah? Nah, ini dia saudara, nggak ada kehadiran Tuhan. Mau nggak hidup saudara dan saya ketika masalah lihat kita, dia bilang, aku minta pindah. Terus dia bilang, boleh gak aku pindah ke rumah tetangga? Ah, itu dia. Kan dia minta pindah kemana tuh? Ke babi kan? Nah, saudaraku. Maksudnya gini saudara, ayo hidup kita harus ada kehadiran Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Bagaimana menghadirkan dia? Hidup saudara dan saya ada hubungan dengan dia. Tiap-tiap waktu terhubung dengan dia. Ada doa, ada pujian, ada firman di dalam hidup saudara. Ada kehadiran Tuhan di hidup saudara. Ketika ada kehadiran Tuhan, maka masalah yang melihat saudara berkata, jangan dekat-dekat sama dia. Daripada kita diusir, disuruh masuk ke babi, mendingan kita keluar duluan deh. Amin. Bilang sama-sama dengan saya, Yesus kita tidak berubah. Yesus kita dahsyat. Yesus kita hebat. Yesus kita luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat dia. Kuasanya hebat, dahsyat, luar biasa buat setiap kita. Yang pertama saudaraku, kuasanya sanggup mengubahkan hidup kita. Yang kedua saudaraku, kuasanya saudara bisa mengatasi masalah kita yang sukar, yang tidak bisa kita atasi. Masa yang sukar, masalah yang sukar, Tuhan ubahkan menjadi terobosan buat setiap kita. Amin. Dan yang ketiga saudara, kuasanya tetap sama, tidak berubah saudara. Kalau masa itu saudara, ada orang mati dibangkitkan, maka hari-hari ini semangat yang mati, roh yang mati dibangkitkan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang kita akan belajar saat ini adalah karena hebat kuasanya bagi saudara dan saya, maka yang kedua adalah kuasa Tuhan sanggup mengubahkan segala tantangan menjadi sebuah kemenangan besar. Sama-sama bilang, kemenangan besar. Lihat saudaraku, kuasa Tuhan yang hebat sanggup mengubahkan tantangan kita menjadi apa? Kemenangan. Kalau saudara jumpai tantangan, jumpai masalah, berarti kemenangan akan datang. Amin. Asal apa? Ada kehadiran Tuhan di situ. Asal apa? Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, saudaraku. Maka setiap tantangan kita akan menjadi kemenangan. Setiap tantangan kita akan menjadi mukjizat. Setiap tantangan kita akan terjadi perkara-perkara yang dahsyat. Katakan amin. Katakan amin. Contohnya Yosafat ketika menghadapi peperangan besar. Ada 3 kerajaan yang datang menyerbu dia. Mengakibatkan Yosafat terjepit saudaraku. Dan Alkitab berkata dia menjadi takut. Dalam ketakutannya dia mengambil keputusan, dia cari Tuhan saudara. Tapi lihat, seorang nabi dimunculkan saat itu berkata, jangan takut, engkau harus maju menghadapi sebab Tuhan menyertai. Dan apa yang terjadi saudara? Yosafat maju saudara, dia hadapi tantangan yang besar. Alkitab berkata ketika mereka bersorak, Tuhan menghancurkan musuh yang menghadang mereka saudara. Hal yang sama berlaku buat setiap kita. Kalau engkau dan saya menghadapi tantangan, berarti itulah hari mukjizat buat setiap kita. Kalau engkau berkata hari-hari ini saya menghadapi banyak tantangan, maka saya berkata hari-hari ini adalah hari-hari kemenangan buat saudara. Kenapa? Karena Tuhan cakap untuk melakukan mukjizat bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Daud ketika dia terjepit saudaraku oleh orang-orang pengikutnya berkata saudara, mereka sudah kecewa, sakit hati sama Daud karena mereka kehilangan keluarganya. Mereka mau melempari Daud dengan batu saudara. Dalam keadaan terjepit Daud mencari Tuhan. Dalam keadaan terjepit dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ketika dia maju, dia mengalami kemenangan. Mau lihat mukjizat dalam hidup saudara? Di masa-masa sukar, itulah waktu mukjizat bagi kita. Kalau engkau dan saya berkata, saya percaya hari-hari ini hari-harinya mukjizat, maka ada masalah, ada mukjizat. Ada mukjizat, ada masalah, ada. Bilang sama sebelah saudara, ada apa hari-hari ini di hidupmu?
Kalau sudah berkata ada masalah, berarti ada apa? Mujizat. Ketika ada mujizat ada apa? Ya ada masalah. Haleluya. Nah yang pertama yang akan kita belajar saudaraku, kuasa Tuhan sanggup mengubahkan tantangan menjadi kemenangan. Saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami tantangan besar, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap mengandalkan Tuhan, saudaraku. Ya, tetap mengandalkan Tuhan, saudara. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita, karena kekuatan kita terbatas. Andalkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas hidup saudara dan saya. Kita akan melihat terobosan besar terjadi atas hidup kita, saudara. Ketika Daud menghadapi Goliat, dia andalkan Tuhan, saudaraku. Dia andalkan kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi kepada Daud? Dia mengalami kemenangan. Secara kasat mata, saudara, kita akan berkata, saudaraku, bahwa nggak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Saya kemarin dengar satu khotbah bagus, saudara, tentang Daud, mengapa dia bisa mengalahkan Goliat, dan kenapa dia harus mengandalkan Tuhan. Artinya setiap apapun yang kita hadapi, andalkan Tuhan. Tuhan akan memberi pengertian buat setiap kita, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan. Goliat yang membuat Saul ketakutan. Karena Saul melihat Goliat yang besar. Apalagi saudaraku kekuatannya besar karena dia punya senjata yang besar, yang berat saudaraku. Dan dia sudah terlatih saudara. Nah saudaraku, para ahli menyelidiki saudara. Dari kejadian-kejadian yang terjadi kepada Goliat dari Alkitab saudara. Ternyata orang yang besar, orang yang normal itu kan 1 meter lebih ya, paling tinggi 2 meter. Kalau di atas itu kan nggak normal, betul-betul. Nah akhirnya diselidiki para dokter saudara. Dan ditemukan ini nggak normal nih orang. Dan ternyata ada penyakit di dalamnya menyebabkan ada bagian hormon yang bereaksi menjadikan dia besar. Ya itu yang saya dengar saudara ya. Dan dia berkata saudara, ternyata ada penyakit. Nah penyakit itu ada di mana terletaknya, ditemukan itu adalah tumor saudara. Ada di kepalanya. Yang menyebabkan semua hormon mempengaruhi tubuhnya jadi besar. Dan itulah titik lemahnya. Siapa yang kepikir kalau bukan Tuhan? Halo. Karena dia mengandalkan Tuhan. Maka ketika batu diumban saudaraku, tepat kena di kepalanya. Amin. Kalau Daud tidak menyertakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, kira-kira dia tahu nggak di situ titik kelemahannya? Nggak tahu saudara. Artinya setiap tantangan, masalah, persoalan yang kita hadapi yang menakutkan kita, tetap ada titik lemahnya. Untuk saudara dan saya bisa menemukan titik lemahnya, kita harus mengandalkan Tuhan saudara. Jangan terancam oleh karena besarnya masalah, besarnya persoalan, tetapi di balik daripada semuanya itu ada titik lemahnya. Tuhan tahu kita harus mengandalkan Tuhan. Makanya hari-hari ini saudara di masa normal baru ini apapun yang kita alami saudara, ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Libatkan, andalkan Tuhan dan kuasa Tuhan saudara. Karena Tuhan yang tahu di titik mana engkau akan mengalami kemenangan. Di titik mana engkau akan mengalami berkat Tuhan saudara. Amin. Nah saudara, saya percaya itu akan terjadi pada setiap orang yang tiap-tiap hari dekat sama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kuasa Tuhan sanggup mengubahkan tantangan menjadi kemenangan. Yang pertama, kita harus mengandalkan Dia, tetap mengandalkan Dia. Yang kedua, hadapi setiap tantangan bersama dengan Tuhan. Hadapi tantanganmu dengan Tuhan, saudara. Arti dari bersama dengan Tuhan adalah saudaraku, tiap-tiap hari saudara, ayo jalan sama Tuhan. Bagaimana kita jalan bersama Tuhan saudaraku? Ayo tiap-tiap hari sebelum kamu melakukan apapun saudaraku, ayo datang ke hadirat Tuhan, nyembah Tuhan. Katakan Tuhan, aku tanpa hadirat-Mu aku gak mampu hari-hari ini. Aku perlukan hadirat-Mu, aku perlukan urapan-Mu, aku perlukan Engkau berjalan bersamaku. Dan saya percaya orang yang berjalan bersama Tuhan, dia akan lihat pintu terbuka. Dia akan melihat terobosan terjadi. Dia akan melihat setiap masa yang sukar, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi terobosan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Dan saya mau berkata hari-hari ini saudara, akan ada perbedaannya saudara. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan angkat saudaraku. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan dijagai oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan bukakan hal-hal baru buat setiap orang yang dekat dengan Dia. Alkitab kita berkata, Tuhan akan memberitahukan rahasianya buat orang-orang yang bergaul erat dengan Dia. Kalau saudara bilang, hari ini mau bisnis apa ya? Saudara dekat sama Tuhan. Karena Dia adalah pengusaha kebun anggur. Amin. Kan Dia yang punya saudara. Jadi Dia ahlinya dong. Kita ini kan cuma hanya pengurusnya. Ngapain jadi pengurus bingung? Nanya dong sama yang punya. Amin. Dan saya percaya Dia akan menuntun kita. Kalau saya berkata hari-hari ini dagang susah. Saudara, ternyata kan hari-hari ini dagang agar saudara nggak usah pikirin toko lagi kan. Harus kontrak ruko segala macam, nggak perlu kan. Anda di rumah yang penting punya HP aja kan. Udah tuh saya lihat tuh kan. Hari-hari ini saudara coba buka HP saudara tuh. Banyak orang promosi pakaian, promosi apa lagi. Semua saudara ada di situ saudara. Berarti apa? Hari-hari ini kita dimudahkan, betul nggak? Dimudahkan saudara. Minta hikmat Tuhan. Siapa tahu ada hal-hal baru yang Tuhan akan bukakan. Ada satu orang di Singkawang, saudara, dengan COVID yang terjadi, akhirnya dia dapat bisnis yang luar biasa. Makanan dia sekarang sampai ke Pontianak, saudara. Orang Pontianak pesen, beberapa restoran pesen katanya. Saya nggak usah sebutkan orangnya deh, pasti ada yang tahu lah siapa dia gitu ya. Dahsyat saudaraku. Tuhan bukakan saudara. Dia seorang ibu rumah tangga, dia sudah punya usaha lain. Tapi ketika masa-masa ini, Tuhan taruh hikmat buat dia. Bisnisnya malah diberkati. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kuasanya tidak terbatas. Amin. Andalkan Dia, jalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, kuasa Tuhan sanggup mengubahkan tantangan menjadi kemenangan. Bagian saudara dan saya adalah taati firman Tuhan. Sama-sama bilang, saya mentaati firman Tuhan. Taati saudara. Sekalipun mungkin itu nggak masuk akal, nggak masuk logika kita, sulit dan sebagainya saudara. Taat saja saudara. Sebagaimana janda yang di Sarfat, saudaraku, dia taat saja saudara. Apa yang terjadi saudara? Minyak dan tepungnya tidak habis saudaraku. Bilang sama sebelahnya, taat saja. Ketika engkau dan saya taat, engkau akan lihat kuasa Tuhan yang hebat dinyatakan atas setiap kita. Ketika Yosua taat, dia kelilingi tembok Yeriko, saudara. Kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika Yosua taat, saudara, melangkahkan kakinya para imam ke sungai Yordan, terbuka jalan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Ketaatan mendatangkan mujizat. Ketaatan mendatangkan terobosan. Saya minta para pemusik boleh maju, kita bangkit berdiri sama-sama. Dua hal saya bagikan buat setiap kita. Kuasa Tuhan hebat atas setiap saudara dan saya. Yang pertama, saudara, kita tidak perlu menjadi takut dan gentar. Yang kedua, kuasa Tuhan sanggup mengubahkan setiap tantangan kita menjadi kemenangan. Dan saya percaya ada di masa yang baru, ada kemenangan yang dahsyat, ada berkat yang dahsyat, ada terobosan yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian ini saudaraku, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku Yes. terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat Janji-Mu atas setiap kami. Tuhan, pulihkan hidup. Lebih lagi katakan sama-sama, kuasa-Mu
kuasa-Mu terlebih besar. Ingat saudaraku, kuasa Tuhan tidak tertandingi. Kuasa Tuhan dahsyat. Yesus Kristus Tuhan memiliki kuasa yang dahsyat, kuasa yang hebat. Haleluya. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup membukakan jalan baru bagi engkau. Dia sanggup melakukan perkara yang dahsyat bagimu. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar. Amin. Amin, amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Biar musik memainkan pujian ini, saudara. Apa yang hari-hari ini sedang engkau hadapi, baik engkau yang ada di ruangan ini maupun engkau yang ada di rumah. Mungkin banyak hal terjadi membuat engkau mulai takut, mulai bimbang, mulai gentar. Saya mau berkata saudaraku, kuasanya yang hebat ditentukan buat saudara dan saya. Kuasa Tuhan yang hebat bagi kita saudara. Berjalan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kita taati, maka kita akan melihat setiap tantangan Tuhan sanggup ubahkan menjadi kemenangan. Setiap sakit penyakit Tuhan sanggup ubahkan menjadi mujizat. Setiap kesukaran Tuhan sanggup ubahkan menjadi terobosan besar buat setiap kita. Saat ini berseru kepada Tuhan, katakan, aku percaya kuasa-Mu yang dahsyat terjadi atas hidupku, terjadi atas pernikahanku, terjadi atas rumah tanggaku, terjadi atas anak-anakku, terjadi atas usaha dan pekerjaanku. Di dalam nama Yesus terjadi. Mari engkau berdoa kepada Tuhan. Bapa, engkau melihat setiap umat-Mu yang Kau kasihi, orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Engkau tidak pernah melepaskan mereka. Engkau terus menerangi hati mereka dengan firman-Mu, sehingga hari-hari ini di masa normal baru ini kami menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kami di tahun ini, hidup kami di hari-hari ini, ada terobosan, ada mujizat, ada kemenangan, di mana setiap kami tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hari tambah melekat dengan Tuhan, tambah hari tambah mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kemenangan terjadi atas hidupmu. Oh haleluya, kesembuhan terjadi atas hidupmu. Pintu-pintu yang baru dibukakan, pintu-pintu yang baru dibukakan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh rabasyarabarabarabarabarabara. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Amin, amin. Yes. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhanku lebih besar. Tuhanku terlebih besar.
bagi Tuhan. Kuasa Tuhan telah dibangsalkan. Berikan sorak-sorak kemenangan. Haleluya. Sorakan haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Dia Tuhan yang ajaib, amin. Sebelum duduk kembali saudara, kasih tahu kepada kiri kananmu, jangan pernah takut, karena Tuhan kita dahsyat. Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang memberkati setiap kita di tempat ini, amin saudara. Semuanya diberkati, lambaikan tangan sudah diberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, kita ucapkan terima kasih kepada gembala kita yang sudah memberkati setiap kita dengan firman-Nya luar biasa. Baik, saat ini kita akan masuk dalam persembahan saudara. Setiap persembahan saudara bisa dimasukkan ke dalam amplop yang sudah terima. Dan bagi saudara yang akan mengembalikan persembahan perpuluhan atau memberikan persembahan lainnya, kita juga menyediakan amplop persembahan di belakang saudara. Dan setelah ibadah selesai, setiap persembahan saudara bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang di belakang. Baik, saat ini kita sama-sama mengangkat persembahan kita dan kita sama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Dan kami percaya Tuhan, kasih setiamu senantiasa mengikuti dalam hidup kami. Dan kami melihat setiap kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti hidup kami. Dan kami akan melihat berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, diberkatilah setiap persembahan ini, dipakai bagi semua hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Kami percaya semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, mari setiap kita diberkati, katakan amin. Kita akan sama-sama menyaksikan Jordan Info. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Jordan Info. Kami dari HFG TV akan menyampaikan informasi dari Sikal Preseter untuk Anda minggu ini. Tuhan angkat kita, Tuhan tempatkan kita menjadi kepala, bukan ekor. Mari bergabung bersama kami di Morning Worship setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi di Facebook Natalia Lim. Night Worship setiap Rabu pukul 7 malam. Bergabung bersama kami di live streamingnya Gereja Senayordan Singkawa. Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, pemirsa dapat menghubungi nomor para PKS yang tertera di dalam Gema. Harvest Generation HK Service setiap Sabtu pukul 4 sore, live streaming melalui Facebook Gereja Senayordan Singkawang. Dan buat kamu yang muda, mari bergabung di Persatuan Pemuda dan Remaja Harvest Youth Generation setiap Sabtu pukul 18.30, live streaming melalui Facebook Gereja Senayordan Singkawang dan Instagram Harvest Youth Generation. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan untuk pemirsa di rumah. Kita saat ini sedang berada di masa new normal, tapi ingat ya, tetap stay at home demi kesehatan dan kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa ya, di rumah aja tetap renungkan firman Tuhan dan berdoa siang dan malam. Jangan lupa doakan bangsa dan negara kita ya. Nah, demikianlah informasi ini. Sampai ketemu lagi lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya, semoga bangkit berdiri saudara, masih tetap semangat. Amin. Umat pemenang. Umat pemenang. Umat pemenang. Luar biasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, kamu luar biasa. Layak dipuji.
Pujilah namamu Yesus, Yesus besar, Yesus Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan yang ajaib. Ibadah kami sudah selesai. Sebentar kami akan pulang. Mari sahabat kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah terima berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi. Dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Maju terus dalam Tuhan. Melukis cakrawala